Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Anis di acara KOL Stories. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Koko Keuangan, yaitu Mas Christian Chandra yang merupakan seorang konten creator di bidang finansial. Kita akan ngomongin tentang sandwich generation. Mungkin buat teman-teman yang mengalami hal tersebut gitu kan, mungkin penting banget nih untuk disimak karena nanti Koko Keuangan akan membagikan tips-tips bagaimana cara mengelola keuangan bagi sandwich generation. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya juga saya silakan dituliskan kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Sambil kita menunggu Koko untuk bergabung bersama kita di sini. Halo. Halo. Ya, selamat malam, Ko. Iya, halo malam Kak. Manggilnya Kak Anissa atau Kak siapa? Ya, boleh Anis aja nggak apa-apa, kok. Oke, siap. Kok gimana kabarnya nih, kok? Baik-baik, sehat-sehat. Gimana di sana? Aman? Aman, aman, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa, kok? Sibuk berkonten. Enggak, ya sibuk sehari-hari aja. Sibuk sehari-hari, kerja lah kayak biasa pada umumnya. Sebagai financial planner ya, kok ya? Ya, salah satunya. Kalau boleh tahu biasanya masalah-masalah yang atau mungkin ada yang konsultasi itu biasanya apa sih, kok? Paling banyak sih sebenarnya tentang hutang sih ya, karena kan mayoritas orang Indonesia itu suka berhutang. Nah, mereka sadar hutang itu buruk, tapi diulang-ulang terus. Dan terus nanya gimana biar cepat lunas. Nah gitu, seringnya gitu. Paling sering itu. Sama yang kedua yang akan kita bahas hari ini, itu tentang sandwich generation. Oke, baik. Ini menarik banget ya, kok, karena mungkin kalau di Indonesia sandwich generation itu mungkin sebenarnya udah jadi tradisi ya, kok. Karena kan kalau budaya Ya, kita itu betul. kan seorang anak itu mungkin sebenarnya diwajibkan untuk membiayai orang tuanya begitu ya, kok. Yang mana Ya, padahal hal tersebut sebaiknya tidak terjadi ketika orang tua memang sudah mempersiapkan dirinya secara matang gitu ya, kok ya. Nah, ya tapi betul. untuk lebih lanjut nih terkait sandwich generation, boleh nggak Koko menjelaskan apa sih sebenarnya sandwich generation dan kenapa muncul fenomena seperti ini, kok? Oke, sebenarnya sandwich generation itu kan dari bahasanya aja sandwich kan kayak roti gitu ya, roti yang ketumpuk. Nah, kita itu ibarat kayak daging di tengah-tengahnya. Jadi, kita ditumpuk sama roti yang di atas itu orang tua kita, dan roti yang di bawah itu anak. Kalau dalam pengertiannya itu anak kita ya. Cuma pada faktanya kan sehari-hari bisa kejadian nggak hanya anak kayak yang di bawah itu, bisa juga pasangan atau saudara gitu. Nah, jadi kita disebut sandwich generation ketika kita harus membiayai. Jadi gini, membiayainya itu kadang-kadang tuh ada pengertian yang salah. Kalau kita ngasih uang ke orang tua disebut sandwich generation, padahal bukan seperti itu konsepnya. Jadi konsepnya itu adalah kita harus membiayai sedangkan kita sendiri belum mampu membiayai diri kita sendiri gitu. Jadi bukan kita ngasih secara sukarela ya ke orang tua. Maksudnya kita ngasih tiap bulan sebagai anak yang berbakti wajib kan. Nah tapi dalam kondisi kita sendiri ini nggak mampu loh untuk membiayai kehidupan kita keluarga sendiri itu nggak mampu. Tapi harus mikirin orang tua juga, mikirin anak juga. Nah itulah jadinya sandwich generation. Oh, itu berarti Jadi dipaksakan gitu ya, kok? ya kondisi terpaksa ya, bukan kondisi yang maksudnya aku kelebihan duit nih mau ngasih orang tua itu beda lagi. Nah tapi Oke, jadi kitanya sendiri kurang, tapi harus membiayai atas dan bawah itu. oke, jadi sebenarnya ketika yang masuk sandwich generation itu ketika memang kita ini kekurangan, cuma kita juga punya Yes. kewajiban untuk membiayai orang tua Nah, kita, begitu itu. ya, kok ya? Iya, dan ibaratnya kalau kita Uh, nggak membiayai, orang tuanya nggak bisa hidup dengan layak. Nah, itu jadinya. jadi memang orang tua itu benar-benar bergantung ke kita, begitu ya, kok ya? Ya, betul. Itu yang disebut Oke, sandwich generation. oke. Kok kalau maksudnya kalau ciri-ciri lainnya ada nggak sih, kok, atau Mm-mm. mungkin gimana nih supaya kita bisa menyadari kalau kita itu termasuk dalam golongan mungkin sandwich generation, kok? Oke, paling gampang itu setiap kan tiap bulan rata-rata kita pasti punya penghasilan ya. Nah, kita kan biasanya membudget nih, kita mau beli ini, mau buat ini, bayar itu. Nah, ciri-cirinya kalau di budget itu secara pasti harus ngasih orang tua sekian, untuk biaya anak sekian, untuk biaya pasangan sekian. Nah, itu bisa dibilang kita itu sandwich generation. Jadi ada kata harusnya ya.
mau nggak mau harus ngasih orang tua nih. Misalnya gaji kita 5 juta, harus ngasih orang tua 1 juta. Padahal kita pengen misalnya pengen liburan, tapi harus nunda liburan karena harus ngasih orang tua. Nah itu, kalau itu terjadi tiap bulan, ya bisa dibilang kita sandwich generation gitu. Ya, jadi memang ada kewajiban dan mungkin yang kita seharusnya bisa mikirin diri kita sendiri gitu Ya, ya, kok menyenangkan diri betul. kita, tapi itu nggak bisa Yes. terjadi karena ada kewajiban untuk orang tua gitu ya, kok ya. Ya, betul. Nah, kok kalau kita sudah menyadari kalau kita ini termasuk dalam sandwich generation, kok itu hal Hmm. pertama mungkin atau apa ya, antisipasi pertama yang harus kita lakukan itu seperti apa sih, kok? Oke, yang paling penting pastinya ya ngelola uangnya ya. Karena kan kita sandwich generation bermasalah dengan keuangannya. Nah, jadi kita harus kelola itu dari tiap pemasukan kita tiap bulan. Ya, kita benar-benar harus disiplin. Namanya budgeting, kita harus tahu dari penghasilan mau buat apa saja. Jadi, kita memang bisa dibilang itu generasi yang spesial. Karena diberi kekuatan lebih untuk mengurusin itu. Nah, jadi kita kan harus benar-benar ngitung-ngitung nih. Nggak bisa sembarangan kan kalau orang yang istilahnya nggak harus membiayai atas bawah, punya duit langsung liburan habisin bebas gitu kan. Tapi sedangkan kita tidak bisa, ibaratnya nggak bisa egois kayak gitu. Harus benar-benar membudget, oh ini buat orang tua nih segini, oh buat biaya hidup nih segini, oh buat sekolah anak nih segini gitu. Jadi benar-benar harus sedetail itu dan setertib itu. Yang Kalau keuangannya itu ya. Oke. Nah, kalau untuk agar apa ya, untuk supaya kita bisa mempunyai perencanaan keuangan Hmm, yang kokoh gitu loh ya, kok karena kita ya. sebagai sandwich generation itu gimana kok caranya atau step-stepnya seperti apa dan kemudian kira-kira apa aja yang hal-hal penting yang harus kita ketahui gitu. Oke, pertama kita harus bisa bedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi kita tahu nih, kita ini misalnya mau liburan, ini keinginan apa memang kita butuh ya? Oh, kita mau beli misalnya apa, HP baru gitu ya. Itu keinginan apa kebutuhan. Nah, dari kita paham itu, kita pasti sudah bisa ibaratnya berhemat ya. Itu lebih mudah untuk berhemat. Tapi kan kadang-kadang kita pengen, oh ada yang baru, pengen ini. Ada itu tuh Justin Bieber konser, mau ikut nonton gitu ya. Padahal itu kan keinginan untuk kebutuhan. Nah, kalau kita mampu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata terbatas, ya kita harus bedakan itu pertama. Nah, Nah, dengan kok kita bisa bedakan, ya. maaf saya Oke, oke, potong. silakan. Gimana caranya? Maksudnya kan kadang kita rancu gitu ya, kok antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Kadang ya Oke. pengen tapi ya memang butuh juga gitu. Tapi butuh tapi pengen juga itu kira-kira seperti apa sih memilahnya kok? Oke. Kalau kebutuhan itu kalau kita nggak beli atau kita nggak pakai, hidup kita terganggu. Itu kebutuhan. Misalnya di rumah atau ngekos ya, kita nggak bayar listrik nih, listriknya mati, kita nggak bisa kerja. Nah itu kan mau berarti kebutuhan. Karena kita kalau nggak pakai itu ya kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya nih, oh sekarang kita mau hangout nih, mau malam mingguan, mau makan di kafe mana gitu ya. Kalau kita nggak ke kafe, kira-kira kita menderita nggak gitu. Kalau misalnya, oh kita mau apa alasannya mau makan, oh kita makan di kaki lima aja bisa kok gitu. Nah berarti itu sebenarnya keinginan, ke kafenya itu keinginan. Nah, tinggal kita ukur sendiri kira-kira kegiatan ini tuh mengganggu hidup kita apa enggak sih kalau enggak kita lakukan sekarang. Nah, kalau misalnya enggak berarti itu keinginan, tapi kalau iya berarti kebutuhan. Nah, Oke, sebenarnya sebenarnya simpel ya, tapi susah loh iya. itu. Iya, terkadang kita bingung gitu kok membedakannya antara keinginan dan Hmm. kebutuhan. Oke kok, selain kita bisa membedakan keinginan dan kebutuhan supaya kita bisa berhemat, selain itu apa lagi kok? Oke, kita disiplin sama namanya budgeting. Ini sebetulnya orang Indonesia tuh masih jarang banget ya sama yang budgeting. Budgeting tuh maksudnya kita dapat penghasilan nih, kita langsung bagi-bagi ini mau buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Dan budgeting itu nggak cuma sekedar memilah-milah, tapi juga ada batas maksimal. Misalnya kita membudget, oh kita mau biaya transport maksimal 500.000 nih tiap bulan. Ya udah, kita harus pakai maksimal segitu. Nggak boleh misalnya panas nih mau naik taksi online tiap hari jadinya 1 juta gitu kan. Nah itu namanya bukan budgeting, berarti hanya sekedar ngamplopin 500 tapi kalau lebih nggak apa-apa. Nah jadi betul-betul harus disiplin. Kalau budgetnya 500 ya berarti harus usahakan jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih kita pinjem dari pos yang lain. Misalnya kita anggarkan buat jajan 500 juga nih. Oh karena kita transportnya udah nombok nih, jadi nggak, bulan ini nggak boleh jajan misalnya. Nah itu budgetingnya memang disiplin, harus disiplin banget. Tapi memang sulit, betul. Nah, untuk budgetingnya sendiri kok, cara kita menyusun budgetingnya itu seperti apa kok? Apa Hmm, aja komponen-komponen yang Oke, sebaiknya kalau kita untuk taruh?
Untuk pemula sih paling simple ya. Itu misalnya untuk kebutuhan dulu. Itu kan pasti ya, pertama kebutuhan. Misalnya 50% dari penghasilan kita. Misalnya kita ambil angka misalnya 5 juta penghasilannya. Berarti untuk kebutuhan, artinya untuk makan, untuk bayar kos misalnya, untuk bayar listrik dan segala macam, itu maksimal 2,5 juta. Nah, kalau kita bisa ya berhemat di bawah itu misalnya. Tapi kalau nggak bisa ya minimal segitu misalnya. Terus yang lain, misalnya mau sedekah, mau apa, 10%. Mau investasi misalnya 10%. Kalau kita sudah paham investasi ya. Lalu misalnya untuk budget apa lain? Misalnya kita ternyata punya cicilan. Ya maksimal berarti tinggal sisanya ya, 30% misalnya. Nah, paling simpel sih itu. Pembagiannya 50, 30, 10, 10 misalnya. Tapi itu bisa fleksibel ya, bisa diubah-ubah tergantung kebutuhan kita juga. Kok, tapi ketika kita bagian dari senior generation gitu tuh, apakah baik kalau kita mempunyai cicilan? Tadi kan Koko bilang ada kalau mempunyai cicilan. Tapi kalau kita sebagai seorang senior generation, kalau ada cicilan itu kira-kira seperti apa kok? Oke, sebenarnya kalau bilang cicilan baik apa enggak, jelas nggak baik gitu kan. Tapi ketika seringkali kan kejadiannya kondisi mau nggak mau gitu ya. Kalau misalnya nih, kita juga harus mikirin keluarga sendiri, misalnya harus nyicil rumah misalnya. Masa iya kita mau karena kita sandwich jadi nggak bisa beli rumah, harus nunggu sampai nanti entah kapan gitu kan. Nah kan itu keadaan terpaksa. Nah cicilan itu boleh tapi maksimal 30% dari penghasilan dan harus yang produktif. Jadi jangan cicilan itu buat beli HP misalnya HP-nya buat ngegame, nah jangan seperti itu. Tapi misalnya buat rumah, buat kendaraan pun kalau untuk kerja misalnya jadi taksi online ya, cicilan kendaraan. Ya itu mau nggak mau oke, tapi usahakan maksimal tuh 30%. Nah, yang sering jadi masalah itu di atas itu, Kak. Cicilannya kadang-kadang sampai 50%, bahkan sampai 60%, akhirnya nutupnya dengan ngutang lagi gitu. Udah kitanya susah, nyusahin diri sendiri juga gitu. Bunganya juga 30% sebulan gitu Iya, ya. itu dia itu pinjol berarti kayak. Oke, Nah, itu. seterusnya selain tadi budgeting, kemudian juga memilah antara kebutuhan sama keinginan, kemudian apa lagi? Oke, sebetulnya di finansial itu ada namanya piramida finansial. Jadi piramida keuangan. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu sih ya. Jadi piramida itu bentuknya kayak gini, Kak. Wah, ini udah aku siapin nih. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sebentar, aku coba. Kebalik ya tulisannya ya? Kebalik nggak? Kebalik. Cara. Oh, sorry. Aku nggak bisa baliknya. Udah nggak apa-apa, aku jelasin ya. Jadi intinya yang pertama itu namanya cash flow. Jadi fondasi ini begini ya. Ada yang dari paling dasar sampai yang paling atas. Nah, supaya bangunan kita kokoh, kita harus perkuat yang paling bawah ini. Nah, yang paling bawah ini adalah namanya cash flow atau pemasukan dan pengeluaran itu harus lebih besar pemasukannya. Oke, itu harus kita beresin dulu. Kalau itu kita masih nombok terus tiap bulan, jangan mikirin yang lain dulu, fokuskan ke situ dulu. Ini berarti cicilannya itu yang tadi 30% Ya, seperti itu ya kok? ya itu harus ibaratnya proporsional lah. Tiap bulan itu kita masih bisa nabung minimal 10% deh. Gitu. Oke, baik. Nah, berarti cash flow-nya udah positif ya, udah bagus ya. Nah, terus kita punya dana darurat. Nah, dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu kan dana yang bisa kita pakai kalau keadaan darurat terjadi. Nah, dana darurat itu jumlahnya berapa? Jumlahnya itu juga sebetulnya macam-macam, Kak. Tergantung apakah kita sudah menikah atau udah punya anak atau single gitu. Tapi rata-rata sih paling nggak 6 kali pengeluaran bulanan. Oke. Jadi kalau misalnya kita gajinya 5 juta, lalu pengeluarannya 3 juta, kalau 6 kali kan berarti kita harus punya dana darurat 18 juta. Nah, itu minimal segitu. Kok ketika mungkin kita fresh graduate gitu ya, kita baru mulai masuk dunia kerja, itu kan nggak mungkin kita mempunyai dana darurat sebanyak 6 kali gitu ya tuh, karena mungkin belum ada dana. Kalau kondisinya seperti itu seperti apa? Nah, dana darurat itu kan tadi jumlah 6 kali adalah jumlah ideal. Jadi tujuan kita ke sana, cuma kan nggak langsung tahun pertama langsung beres kan. Kita cicil aja, misalnya
tiap bulan 10% ya misalnya. Berarti kalau gaji 5 juta 500.000 tuh. Tiap bulan kita cicil berarti butuh sekitar 2 tahun. 2 tahun tuh berapa? 6, baru 12 ya. Berarti butuh 3 tahun kurang lebih. Untuk sampai punya dana darurat senilai 6 kali pengeluaran kita. Nah, jadi dana darurat bisa kita cicil, nanti tergantung fungsinya, besarannya berapa tergantung kita sih. Kalau kita bisa nyicilnya lebih besar, jauh lebih bagus. Ini 6 kali ini minimal ya kok. Gini, beda-beda. Kalau untuk single itu minimal 3 kali, kalau lebih bagus 6 lah ya, 3 sampai 6. Tapi kalau kita sudah menikah, itu minimal 9. 6 sampai 9. Kalau kita udah punya anak, 9 sampai 12. Kenapa harus semakin banyak? Karena gini Kak, contoh misalnya kita udah nikah nih ya, udah punya anak. Kita siapin 12 kali pengeluaran, supaya apa? Amit-amit kita pekerjaannya hilang, atau kita sakit gitu ya, nggak bisa kerja. Kita tetap bisa hidup selama 12 bulan. Gitu. Jadi tujuannya tuh sebenarnya itu, angka itu keluar tujuannya untuk itu. Nah, kalau kita sudah punya dana darurat yang cukup, ibaratnya kita mau nganggur selama setahun pun keluarga aman gitu loh. Nah, gitu tujuannya. Jadi makanya dana darurat juga harus dipersiapkan mulai dari single gitu ya kok. Jadi ketika Ya, kita sudah betul, lebih berkeluarga bagus dana gitu. darurat. Oke, siap. Silakan lanjutin kok. Oke. Nah, setelah dana darurat beres, ini tadi ya ada kata-kata pinjaman di sini. Pinjaman itu cicilan tadi. Nah, jadi kita pondasi paling bawah, cash flow harus positif, punya dana darurat, dan hutang kita udah beres. Di sini hutang artinya hutang yang konsumtif ya, atau produktif selain rumah. Kalau rumah kan jangka panjang. Nah, jadi hutang kayak mobil, motor gitu, usahakan kita beres dulu. Nah, setelah itu beres, baru kita naik ke level yang kedua. Level yang kedua, ini manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa? Manajemen resiko itu untuk menghindari kita dari resiko yang mungkin terjadi. Ini resikonya resiko finansial ya. Misalnya kita sakit nih Kak, terus butuh uang untuk biaya masuk rumah sakit gitu ya. Butuh misalnya sekian banyak. Nah, kalau kita nggak punya manajemen resiko, kita tabungan bisa bablas semua. Dan darurat pun bisa hilang seketika gitu kan. Nah, manajemen risiko itu dibutuhkan ketika untuk menghalau kejadian buruk kayak gitu. Nah, manajemen risiko itu bisa misalnya kita minimal ya punya BPJS kalau pemerintah nih, program pemerintah. Atau kita bisa pakai asuransi swasta. Nah, itu juga kita bisa pilih-pilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya asuransi kesehatan, apakah asuransi jiwa atau asuransi apa gitu. Ini untuk semua ya kok, berarti semua anggota keluarga yang kita tanggung gitu. Jadi harus mempunyai Nah, ini asuransi gitu. tergantung. Beda-beda, Kak. Fungsinya beda-beda. Jadi kalau misalnya nih, posisi saya gitu ya, cowok, kepala keluarga, ada istri, ada anak misalnya gitu. Yang paling penting sayanya, karena kan saya yang cari uang. Istri minimal kesehatan doang, kesehatan, anak juga kesehatan. Kan ngapain istri beli asuransi jiwa misalnya. Kan ibaratnya gitu. Nah, yang penting justru yang cari uangnya. Cari uangnya lebih komplit. Kesehatan iya, jiwa iya gitu. Tapi yang anak nggak usah, ngapain kita asuransi jiwa gitu kan. Nah gitu Berarti sih yang Kak, paling jadi penting itu tergantung asuransi kasus. kesehatannya kok ya. Ya, kesehatan paling penting karena kan kita sangat berisiko untuk sakit ya, siapapun ya. Apalagi yang cari uang, yang istilahnya tulang punggungnya gitu. Itu yang penting sih. Nah, kalau manajemen resiko kita udah beres nih, kita baru naik lagi ke selanjutnya. Selanjutnya itu tujuan keuangan. Jadi kalau di sini tujuan keuangan ini udah level 3 ya. Tujuan keuangan itu maksudnya kita punya cita-cita apa sih? Misalnya mau beli rumah, atau kita mau liburan, atau kita mau punya apa, misalnya mau beli apa yang besar gitu kan nominalnya. Barulah kita lakukan setelah cicilan yang konsumtif tadi beres, cash flow-nya positif, asuransi atau BPJS ada gitu. Itu akan lebih tenang Kak. Soalnya banyak nih orang-orang kita yang lompat gitu. Jadi fondasinya bawahnya belum kuat, langsung investasi misalnya. Ya sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Tapi ketika investasinya itu ternyata pas nggak bagus ya, misalnya kayak kemarin nih COVID, kan saham turun semua tuh. Nah, terus kita butuh duit ternyata, oh kita dipecat, ibaratnya PHK gitu ya, kita kena PHK, butuh duit, dana darurat nggak ada, satu-satunya jalan ya jual investasi kan. Nah itu karena fondasinya nggak kuat. Nah, berarti kalau kebanyakan orang-orang sekarang itu kan mungkin kalau dari ini ya kalau karena lagi ngetren gitu kan investasi nih. Hmm. Jadi maunya langsung masuk padahal
asuransi nggak punya, kemudian juga apa yang tadi piramid apa si cash flow-nya belum bagus, kemudian manajemen risikonya belum ada, itu juga nggak baik gitu ya kok berarti ya. Ya, ini kita bicara ideal Kak ya. Idealnya seperti itu, karena kan tadi kita ngomongin fondasi. Nah, kalau kita mau fondasinya yang benar-benar kokoh, ya lakukanlah seperti yang disarankan itu, gitu. Karena misalnya pun kita, misalnya Kak Anissa juga konsultasi ke financial planner manapun, sarannya akan sama. Fondasinya harus kuat dulu, gitu. Nah, di tujuan keuangan ini kok, ini kita masukkan tujuan keuangannya ini di awal Hmm. yang termasuk ketika kita budgeting atau seperti apa? Oke, tujuan keuangan itu boleh ya, misalnya tadi 10%, 20%, itu tulis di awal nggak masalah. Tapi kan tujuannya sebisa mungkin yang produktif ya. Misalnya tujuan keuangannya untuk punya rumah, untuk misalnya yang belum menikah ya untuk menikah gitu kan. Itu kan sah-sah aja lah tiap orang ya. Nah, kita bisa dilakukan barengan nih. Kita nggak harus kaku banget ya. Yang tadi yang ada fondasi 1, 2, 3, nggak harus kita punya asuransi komplit dulu baru boleh nikah misalnya, nggak gitu juga. Ya kita boleh bagi-bagi, misalnya tiap bulan dari budgeting yang tadi ya. Oh, kita punya tujuan mau nikah, sisihkan 10% tiap bulan. Tapi di saat yang sama kita juga tabung dana darurat 10% tiap bulan. Tapi juga di saat yang sama kita punya BPJS juga gitu. Nah, jadi itu bisa, itu tergantung budgetingnya tadi. Jadi tergantung budgeting di awalnya lagi gitu ya kok. Cuman kalau Ya, untuk betul. dimasukkan juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, boleh. Cuma memang ketika Hmm. yang fondasi 1 dan 2 sudah aman, kita akan lebih leluasa untuk investasi gitu. Baik, baik. Oke kok. Kemudian selanjutnya apa lagi? Oke, tadi setelah tujuan keuangan itu ya investasi ya. Nah, barulah kita ngomongin namanya dana pensiun. Dana pensiun. Nah, ini dia yang menjadi vitalnya di sandwich generation. Kan kita jadi sandwich generation karena orang tua nggak punya dana pensiun. Ya kan masalahnya itu. Jadi kita harus biayain terus. Tapi kalau orang tua itu punya atau melek finansial sejak dulu, sejak muda, dan punya dana pensiun, ya kita sebagai anak tidak wajib untuk membiayai terus gitu kan. Nah, kita dana pensiun mulailah kita masukkan. Jadi sebetulnya investasi juga, dana pensiun itu kan asalnya dari investasi. Tapi dengan level yang lebih tinggi, yaitu passive income. Nah, tadi kan Jadi, kalau untuk sorry kok. nikah, iya gimana? Jadi kalau kita sudah investasi dulu gitu baru Hmm. masuk ke dana pensiun gitu ya kok ya. Ya, jadi beda tujuannya Kak. Kalau tadi kan investasinya untuk nikah, untuk beli rumah gitu ya. Nah, yang ini tujuan investasinya untuk dana pensiun. Sedangkan kan dana pensiun kalau kita-kita ya, misalnya usia 20, 30 kan masih panjang tuh. Masih 20 tahunan lah kurang lebih ya. Nah, itu kan kita bisa persiapkan itu sejak sekarang untuk 20 tahun ke depan gitu loh. Makanya tujuannya di atas tujuan keuangan. Karena kan pasti kita biasanya punya rumah dulu, nikah dulu, baru pensiun kan. Nah, gitu Pak. Nah, kalau dana pensiun ini kok sebaiknya kita mulai apa ya, mulai ikut dana pensiun itu di umur berapa Hmm. sih kok, dan kemudian kalau maksimalnya itu ada nggak apa ketika di umur sudah 40 lebih baik, kalau udah lewat dari 40 nggak usah, atau mungkin dari umur 20 sudah baiknya untuk ikut dana pensiun gitu kok. Sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kalau maksimal ya sebenarnya nggak ada sih ya. Karena kan orang umpama dia baru bisa nabung umur 50, sisa 5 tahun lagi untuk pensiun, ya udah bisanya segitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih cepat lebih baik pastinya. Karena kan kalau kita investasi untuk jangka panjang, nabungnya lebih lama, itu kan hasilnya nanti akan lebih besar di masa depan ya. Tapi kalau kita mepet nih umur 40 baru mulai, ya jaraknya kan pendek, hasilnya pun tidak akan sebesar kalau udah nabung 30 tahun misalnya gitu kan. Dan kemungkinan nominalnya juga besar ketika kita ada target yang Ya dicapai pasti. gitu ya kok. Yes, betul. Oke, Kalau kita ada oke. tujuan, kan lebih semangat tuh Kak pasti. Nah, tapi kalau nggak ada tujuan, biasanya uangnya habis terus. Karena nggak tahu mau buat apa kan. Betul. Jadi sebaiknya kalau emang kita sudah mau pensiunnya enak gitu ya, untuk memutus mungkin ya kok sandwich generation, Hmm. ya kita harus mulai dana pensiun ini ketika umur 20-an gitu ya kok ya. Boleh, dari umur berapapun, dari secepat mungkin kita mampu, sisihkan itu. Jadi nggak harus nunggu punya rumah dulu, nggak harus punya nikah dulu ya, baru ngumpulin dana pensiun. Bisa kita masukin ke budgeting tadi, misalnya 5% gitu ya. Kita nabung 100 ribu tiap bulan, tapi kalau 30 tahun kan jadi berapa?
banyak juga gitu. Oke kok. Kemudian setelah dana pensiun ada lagi kan kok? Ya, itu nanti tahap terakhir ya. Karena kan kalau kita udah pensiun, ibaratnya kita punya anak, kita punya keluarga, biasanya kan mewariskan. Ya, itu namanya distribusi kekayaan. Jadi kita mewariskan. Nah, biasanya kalau masalah warisan ini tadi kaitannya dengan manajemen resiko, Kak. Jadi kita punya asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa untuk apa? Misalnya kita meninggal, kita meninggalkan warisan. Kan kalau tadi kan dana pensiun untuk hidup kita sendiri ya. Nah, sementara si warisan ini kan untuk keluarga kita yang kita tinggalkan. Nah, warisan ini bisa dalam bentuk asuransi jiwa, bisa dalam bentuk misalnya properti, bisnis, atau saham, itu juga kan bisa. Nah, jadi yang kita siapkan ini investasinya untuk generasi setelah kita. Oke, jadi ketika ada apa-apa juga, ketika mungkin kita masih jadi tulang punggung juga itu bisa setidaknya menggantikan sesaat gitu ya kok Ya, ya? betul, Ya, betul, oke. betul. Oke, jadi tadi ada 4 ya kok? 5. Oh 5 Ada ya, 5. sorry Dari 5. yang fondasi Ya. pertama, cash flow, dana darurat, pinjaman lunas tadi. Kedua, manajemen risiko. Ketiga, tujuan keuangan. Keempat, dana pensiun. Kelima, warisan tadi. Distribusi kekayaan namanya. Oke, jadi 5 itu sebaiknya yang dilakukan sama sandwich generation gitu ya kok, yang harus banget mungkin dilakukan gitu ya kok? Ya, kalau itu wajib banget sih untuk kita sandwich generation ya. Untuk yang bukan sandwich pun sebenarnya harus kalau mau aman nanti masa depan atau masa tuanya. Tapi kalau karena kita spesial ya harus justru mulainya dari awal dan sesegera mungkin sih. Biar tuanya aman, orang tuanya juga nanti aman. Kok kalau misalkan salah satu dari 5 hal tersebut ada yang nggak kita Mm-mm. lakukan mungkin, atau dana pensiunnya kita nggak ikut, atau mungkin kita Mm-mm. memutuskan untuk Mm-mm. nggak investasi, itu kira-kira Mm-mm. impact-nya seperti apa sih kok? Ini kan dia tadi fondasi ya kak ya. Nah ibaratnya gini kak, kita punya meja nih. Kalau meja kakinya 4 ya, anggap aja 4 deh. Salah satunya patah, bisa berdiri nggak mejanya? Bisa kan? Tapi cuma 3, nggak seimbang. Pasti jadi gini mejanya. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, ya selama kamu nyaman dengan kondisi begini ya silakan. Gitu sih kak, kurang lebihnya. Tapi kalau mau posisinya yang antep gini enak ya, ya 4, 4 kaki. Ibaratnya kalau meja, kalau kita kan tadi 5. Ya, jadi baiknya mah lima-limanya dilakukan gitu ya Ya kok ya. betul. Ideal ya, kondisi paling idealnya 5 itu. Tapi itu dilakukan secara bertahap juga nggak apa-apa kan Ya ya kok ya? bertahap, bertahap boleh, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Yang penting kita udah punya tujuan yang jelas nih. Oh kita mau nabung buat ini, kita mau ini buat dana pensiun. Oh kita mau beli asuransi jiwa buat warisan misalnya. Nah dari kita paham dulu, ya udah pelan-pelan kumpulin aja semampu kita. Nggak harus jadi stres ya karena banyaknya sekali tugas gitu kan. Ya kita semampunya kita aja. Yang penting kita tahu buat ini gitu. Oke, siap. Oke kok, kemudian kok ketika kita menjadi seorang sandwich generation gitu kan, apakah ini akan terus melekat sama kita gitu, atau kita bisa melepas ini kok, Oke, melepas kalau tadi ya. kita pondasinya udah kuat ya, kita sudah punya tujuan yang jelas 1, 2, 3, 4 tadi, mudah-mudahan bisa lepas sesegera mungkin. Karena kan kita lepas tuh apa? Kalau kita penghasilannya sudah lumayan, ibaratnya untuk sehari-hari kita cukup, bisa ke orang tua juga karena kita punya investasi tadi. Ibaratnya kalau kita nanti butuh uang, sudah ada uangnya gitu kan. Nah kan kita tidak menjadi sandwich generation lagi, karena kita sudah bisa membiayai diri kita secara leluasa, membiayai orang tua secara leluasa, membiayai anak juga secara leluasa gitu. Nah, investasi kan tadi juga termasuk ada dana pendidikan anak misalnya. Misalnya anak kita sekarang masih usia balita gitu ya, mau usia nanti masuk SD kan kita harus pikirkan biaya biaya masuk SD-nya, biaya sehari-hari gitu kan. Nanti masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, itu kan butuh uang semua tuh. Nah, kalau kita sudah siapkan sejak dini, ya udah santai, nantinya nggak pusing lagi. Kalau tadi kita di awal bahas sandwich generation itu kalau kita pusing ya, terpaksa. Nah, tapi ketika kita udah merencanakan, kita sudah semuanya jalan baik, ya udah lepas status dan sandwich generationnya. Oke, jadi kalau semua sudah berjalan dengan lancar gitu ya kok ya, mungkin Yes. semua sudah mapan lah gitu ya, kita sudah Ya, mapan, jadi kita sudah lepas lah gitu ya, kita sudah mencapai kebebasan finansial mungkin gitu ya kok ya. ya betul. Oke kok.
Nah, kok kalau tadi kan ngomongin tentang asuransi pendidikan anak gitu ya, kok. Hmm, hmm. Itu mesti asuransi kah atau kita bisa Oh, misalkan mungkin enggak. ada beberapa juga yang mungkin lebih memilih reksadana, produk reksadana kan Ya, yang tidak. nantinya akan dibuat untuk pendidikan. Itu hanya pilihan ya, hanya pilihan. Kenapa sih pilihannya salah satunya asuransi pendidikan? Karena di situ kan ada unsur asuransi jiwa. Yang artinya kalau orang kan yang bayar orang tua ya. Nah, nanti ketika di tengah jalan nih si anaknya belum sampai usia kuliah, amit-amit orang tuanya harus meninggal duluan gitu. Kan ada asuransi jiwa yang mengcover. Nah, itulah kenapa salah satunya sarannya asuransi pendidikan. Tapi kalau mau nabung secara manual, hanya reksadana aja, nggak ada salahnya juga. Cuma bedanya tidak ada asuransi jiwa atau nggak ada dana jiwanya lah istilahnya yang cair. Gitu. Cuma ya tergantung kemampuan juga karena asuransi kan nggak murah juga kak. Jadi benar-benar sesuai kemampuan kita. Kalau memang kita mampu dan kita menganggap kita nggak mau pusing-pusing karena kan kalau di asuransi pendidikan semua dana investasi disesuaikan sama manajer investasinya sana. Sedangkan kalau reksadana kita harus milih mandiri. Kalau saham juga kita harus milih mandiri gitu kan. Selama kita mampu sendiri nggak masalah. Nah, kalau masuk investasinya ke kripto nih, wah, mungkin kan Hmm, kalau ada yang lihat mungkin Bitcoin berapa tahun lalu itu mungkin harganya masih berapa ratus ribu. Nah, sekarang udah ratusan juta, hmm. itu bisa jadi pilihan juga nggak sih kok? Itu salah satu diversifikasi ya kayak istilahnya pembagian investasi ya. Kan ada banyak, ada saham, ada kripto, properti, emas dan segala macam. Silahkan masuklah kalau kamu ngerti gitu. Jadi aku nggak bilang kalau kripto itu pasti bagus atau pasti jelek gitu ya. Kalau dianya paham, ya silahkan aja gitu. Kan ada juga orang yang kaya dari kripto, ada orang yang kaya dari properti, ada orang kaya dari saham gitu kan. Kembali ke masing-masing sih kak. Ya saya sendiri dibagi-bagi. Jadi saham ada, kripto ada, kayak gitu. Reksadana ada ya, sesuaikan aja. Jadi apapun produknya, yang penting kita paham dan apa ya, mengetahui lah gitu ya, kok ya, Iya terkait dengan betul produk investasi karena tersebut. produk investasi kan ibaratnya kendaraan ya kak ya. Kan Ya. tujuannya untuk dana pendidikan anak nih. 10 tahun lagi. Kita mau pakai kendaraan apa? Mau pakai reksadana kah yang cenderung lambat dan aman? Atau mau pakai kripto kah yang cenderung cepat tapi berisiko tinggi misalnya? Nah itu kembali ke kita juga, ke profil risiko kita juga. Oke, itu kembali ke masing-masing yang kok mau nyamannya Ya, investasi kemana begitu ya. Oke, kok ini ada pertanyaan, oke. tapi mungkin tadi Koko sudah menjelaskan ya, tapi boleh diulang mungkin kok, mungkin Boleh, kurang nggak tepat. apa-apa. Ini terkait dengan asuransi kesehatan. Mm-mm. Itu apakah perlu kok seperti BPJS atau asuransi lainnya untuk senior citizen? Oke, kalau bicara perlu nggak perlu, itu kan untuk pelindung ya, ibaratnya kita punya tameng gitu. Kalau kita sakit, jangan sampai kita mengorbankan tabungan yang selama ini sudah kita capek-capek kumpulin gitu. Kalau dana kita terbatas ya minimal BPJS. Karena kan BPJS posisi sekarang kalau nggak salah 150.000 kayak iurannya ya, kalau yang kelas 1 ya. Nah kalau kita sekeluarga orang 4 berarti 600.000. Nah sementara ya kita tahu lah dengan BPJS dengan segala macam mungkin keterbatasan atau kelebihannya gitu ya. Kalau kita ke asuransi kesehatan yang swasta ya, itu kan satu orang kalau yang asuransi murni mungkin satu orang bisa 500.000. Kalau yang unit link bisa 1 juta 1 bulan. Kalau 4 orang ya sudah 4 juta gitu. Jadi sebenarnya kalau fasilitas pastilah lebih bagus yang swasta kalau kita ikutnya yang misalnya sesuai tagihan kan ada tuh asuransi yang sesuai tagihan ya. Tapi ya pasti biayanya mahal gitu. Jadi kembali ke kemampuan aja sih kak. Sebenarnya jangan kita bilang oh si asuransi kesehatan paling bagus nih. Jadi kamu harus pakai itu. Kalau kita nggak mampu gimana? Ntar malah dicairin butuh duit kan? Tapi, Gitu. Jadi iya betul. Tapi perlu perlu memiliki asuransi kesehatan ya, kalau intinya seperti itu ya. idealnya begitu. Minimal BPJS lah kak. Minimal banget gitu. Kalau nggak ada sama sekali kan kita nggak punya proteksi sama sekali. Oke, nah kok tadi menyinggung soal soal unit link nih, ketika kita sebagai Hmm, seorang sandwich generation, kemudian belakangan ini kan marak kasus unit hmm, link yang gagal bayar begitu kok. Nah itu kira-kira kalau oke. itu kejadiannya menimpa kita itu apa ya, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, gagal bayar itu kan salah satu resiko investasi namanya kak. Jadi dibilang bisa terjadi nggak bisa. Terus bagaimana? Salah satu caranya diversifikasi tadi. Kita jangan masukin seluruh harta kita ke
unit link. Kan unit link ada investasinya ya. Tapi jangan misalnya kita sisa gajinya 1 juta nih tiap bulan kita beli asuransi 1 juta. Itu kan terlalu beresiko karena hanya satu doang. Ya kita bagi-bagilah, kita investasi ada, unit link ada misalnya. Tapi kalau kita ngerti asuransi harusnya nggak usah, kalau kita ngerti investasi harusnya nggak akan ngambil unit link. Karena kan unit link akhirnya kembali ke investasi juga, ke reksadana atau ke saham ya. Tapi kalau yang nggak ngerti ya memang unit link bisa dipakai. Cuma gini Kak, yang terjadi kemarin-kemarin gagal bayar itu kan bukan gagal bayar sih sebenarnya. Nilai investasinya rendah dibanding nominal yang kita bayarkan. Nah itu kejadiannya kenapa? Karena di asuransi unit link ada biaya-biaya yang ada di belakang itu. Biaya akuisisi, ada biaya manajer investasi, belum kalau hasil investasinya turun misalnya. Nah itu yang seringkali nggak dijelasin sama agen sih Kak. Jadi kan kalau asuransi harus pakai agen ya. Nah itu yang tidak dijelaskan sama agen, si agen bilang bahwa ini tabungan yang pasti kembali 10 tahun. Faktanya kan nggak begitu. Oke, jadi kalaupun kita mau punya unit link, yang penting kita ada diversifikasi produk investasi lainnya Ya begitu ya betul, kok. betul. Oke, Oh siap iya nih Kak, kok. sorry. Satu lagi, Ya, biar nggak, maaf ya, biar nggak salah persepsi ya. Investasi kita di unit link itu bukan investasi yang sifatnya bisa kita nikmati atau kita ambil. Itu salah besar kayak gitu. Tapi investasi untuk membiayai biaya asuransi yang ada setiap bulan. Nah, kalau di unit link kita misalnya bayar selama 20 tahun misalnya. Sedangkan kita dilindungi selama 90 tahun misalnya. Nah, kan ada sisa tuh, sisa waktu. Nah, si investasinya yang kita tabung selama 20 tahun untuk bayar premi sisa waktunya. Bukan terus udah tahun ke-20 kita cairin buat di rumah, nggak begitu. Itu yang orang Indonesia masih banyak banget yang salah persepsi. ya mungkin di situ yang jadinya orang-orang banyak yang merasa perusahaan asuransi ini gagal bayar untuk produk unit link Ya, ya begitu betul. ya kok ya. Ya, Oke. Oke, siap. Kok kemudian kok ini ada pertanyaan lagi kalau untuk nabung nih kok katanya bagusnya dalam bentuk uang atau lebih baik dalam bentuk emas begitu kok. uh, bagus enggaknya sebenarnya ya tergantung ya. Kalau emas kan memang secara jangka panjang nilainya pasti naik. Nah itu nanti kembali ke pemahaman kita Kak. Jadi kalau misalnya kebetulan nggak ngerti sama sekali tentang reksadana atau tentang saham, ya udah emas yang paling aman. Tapi kalau dibandingkan dengan saham misalnya, pasti returnnya beda, resikonya juga beda, gitu. Jadi tergantung nih, kalau nggak paham sama sekali ya udah emas aja, cari aman. Tapi kalau kamu ngerti tentang saham, ngerti tentang reksadana, bisa membagi. Jadi ada emas, ada reksadana ada. Atau kalau sangat yakin dengan saham atau reksadana, ya hanya saham saja misalnya, itu juga nggak masalah. Jadi tergantung ke pengetahuan kita. Baik, jadi tergantung sama kitanya sendiri ya kok. Cuman Iya. cuman kalau yang ditanyakan ini apakah lebih baiknya nabung dalam bentuk uang di bank gitu Mhm, atau mhm, mungkin mhm. dalam bentuk Oh, tabungan emas atau emas yang sekarang nabung di banyak bank misalkan kita maksudnya. bisa cicil per bulan gitu mungkin kok. Kalau pertanyaannya antara emas versus nabung di bank ya jelas emas. Sorry, tak kira maksudnya nabung uang tuh investasi gitu ya, tak kira gitu. Oke, jadi lebih baik emas dibandingkan kita nabung di Yes, bank pasti. konvensional begitu ya kok ya. Iya, pasti nilainya jauh naik soalnya. Oke, siap kalau gitu. Oke kok, mungkin boleh kok untuk ini kita sudah ada pertanyaan, mungkin Koko Hmm? bisa menyampaikan untuk penutup kok. Oke. Ya kalau untuk teman-teman semua yang kebetulan dapat anugerah untuk jadi sandwich generation ya, kita sebut anugerah ya, karena biar nggak menderita gitu kan. Kita punya kekuatan lebih soalnya. Yang memang sekarang lagi jadi sandwich generation, nggak usah kecil hati, nggak usah kita terlalu banyak liatin orang lain. Oh itu enak banget ya, bisa bebas gitu ya. Kita fokus sama kehidupan kita, belajar tadi yang sudah dijelasin di 5 fondasi ini ya, dipelajari betul-betul, rencanakan hidup kamu, mudah-mudahan ya ke depan kalau semuanya berjalan lancar pasti bisa lepas dari status sandwich generation. Oke, jadi jangan selalu melihat rumput tetangga begitu ya kok ya. Yes, betul. Oke kok, kemudian kalau teman-teman mungkin mau apa ya sharing sama Koko atau meminta Hmm. insight dari Koko itu kira-kira bisa kemana Oke, kok? langsung DM aja.
DM ke akun Instagram DM ke Koko Instagram Keuangan. gitu ya kok. Iya, boleh. Langsung ya kalau mau kenalan dulu boleh. Halo Kak, saya Anissa gitu ya. Saya punya gini-gini nih. Silahkan, nggak apa-apa. Gratis kok. Tapi Oke, siap. pertanyaannya Dan Koko jangan juga ada pertanyaan YouTube ya kok? YouTube ada, TikTok ada, namanya sama semua. Koko Keuangan. Oke, tapi pertanyaannya kenapa tuh kok? Jangannya apa kok? Oh iya, banyak yang tanya gini, kok investasi apa yang bagus? Nah, saya nggak akan pernah jawab investasi A, tapi saya akan jawab investasi yang kamu ngerti. Gitu. Jadi yang Makanya pertanyaan kita, yang mau ya, pertanyaan yang mau cepet kaya akan saya balik lagi jawabannya. mungkin yang paling bagus itu investasi leher ke atas dulu gitu ya kok ya. Ya, betul. Yang Yang paling utama. ngerti udah pokoknya. Baik Koko, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya bersama Warta Ekonomi pada malam hari ini. Semoga sukses terus kok, dan semoga Oke, Sandwich thank you Kak Generation ini bisa Anissa. lebih baik ke depannya begitu ya kok, setelah mendengar Pasti bisa. apa masukan dari Koko gitu kok. Oke, terima kasih kok, terima kasih Ya, teman-teman yang makasih sudah banyak. menonton. Selamat malam. Malam.